Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang data analisis yang berjudul Online Retail Dataset. Kami ada 3 anggota dan 1 ketua. Dengan ketua saya sendiri, Abdul Rahman Soleh, dan anggota saya, Herfa Sulistia, Nova Alia Nafisa, dan Siti Nazira. Untuk materi pertama, yang akan dibacakan oleh Herfa. Kepada Herfa, dipersilakan. Nah, di sini terdapat latar belakang. Nah, perkembangan teknologi dan perdagangan digital itu membuat aktivitas penjualan online menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola transaksi pelanggan, perilaku pembelian, hingga faktor yang mempengaruhi peningkatan penjualan. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap dataset online retail untuk memperoleh informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Tujuan dari proyek ini yaitu 1. Membersihkan dan mempersiapkan data penjualan retail sebelum dilakukan analisis. Yang kedua, melakukan exploratory data analysis untuk melihat pola data, outlier, dan distribusi transaksi. Yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara quantity dan total sales menggunakan uji korelasi Pearson. Yang keempat yaitu membandingkan rata-rata harga produk antar negara menggunakan independent t-test. Yang kelima yaitu membuat model regresi linear untuk mengetahui pengaruh quantity terhadap total sales. Dataset ini yang digunakan adalah online retail dataset. Nah, dataset ini berisi data transaksi penjualan produk retail secara online. Data ini mencakup informasi nomor invoice, kode produk, nama produk, jumlah barang, tanggal transaksi, harga satuan, ID pelanggan, dan negara pelanggan. Dataset ini memiliki jumlah baris sebanyak 541.909 baris. Kemudian jumlah kolomnya itu ada 8 dan sumber dari dataset ini diambil dari Kaggle. Library Python yang digunakan pada dataset ini dalam proses analisis data pada proyek ini digunakan beberapa library Python yang membantu dalam pengolahan data, visualisasi, analisis statistik, serta pembuatan model machine learning. Yang dimana library yang digunakan yaitu ada NumPy atau sama dengan operasi numerik dan array, kemudian ada Pandas, pengolahan dan analisis data, kemudian ada Matplotlib, yaitu visualisasi data, ada Serbon, visualisasi statistik, kemudian ada statistik dan hipotesis, kemudian ada yaitu pembuatan model regresi linear. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Siti Nazira. Kepada Siti Nazira, dipersilakan. Nah, di sini untuk struktur datasetnya itu ada yang mana pada tahap awal itu dilakukan pengecekan struktur dataset. Nah, di sini kita bisa mengetahui jumlah data, nama kolom, tipe data, serta melihat beberapa data yang paling teratas. Nah, di sini dataset memiliki sejumlah baris dan kolom transaksi retail. Dilakukan pengecekan tipe data pada setiap kolom dan menampilkan 5 data teratas untuk memahami isi dataset. Nah, dari hasil pengecekan, dataset terdiri dari beberapa atribut penting seperti invoice no, description, quantity, unit price, customer ID, dan country yang digunakan dalam proses analisis data penjualan retail. Nah, di sini bisa dilihat ada hasil yang ditampilkan di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke data duplikat. Nah, yang mana pada tahap ini kita melakukan pengecekan data duplikat supaya kita bisa memastikan tidak ada data transaksi yang tercatat lebih dari 1 kali. Nah, di sini ditemukan sebanyak 5.225 data duplikat pada dataset. Nah, data duplikat tersebut kemudian dihapus menggunakan fungsi drop duplikat. Nah, agar tidak terjadi pengulangan data dalam proses analisis.
Lalu setelah proses penghapusan dilakukan, ukuran dataset menjadi 41.604 baris dan 8 kolom. Nah, proses ini penting untuk meningkatkan keakuratan hasil analisis dan menghindari perhitungan data yang berulang. Selanjutnya masuk ke visualisasi data. Nah, visualisasi data dilakukan untuk memahami pola distribusi transaksi pada dataset online retail. Nah, pada tahap ini digunakan box plot untuk mendeteksi adanya outlier pada variabel quantity dan unit price. Nah, serta grafik batang untuk melihat 5 negara dengan jumlah transaksi terbanyak. Melalui visualisasi ini, pola data dan karakteristik transaksi dapat terlihat dengan lebih jelas. Nah, ini tadi yang 5 negara teratas dengan jumlah transaksi terbanyak. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh UPA. Oke, selanjutnya itu heat map korelasi. Jadi pada tahap ini dilakukan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara quantity, unit price, dan total sales pada dataset online retail. Kolom total sales dibuat dari hasil perkalian antara quantity dan unit price, kemudian divisualisasikan menggunakan heat map korelasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa quantity memiliki hubungan yang kuat dengan total sales, yang berarti semakin banyak jumlah barang yang dibeli, maka total penjualan juga akan meningkat. Sementara hubungan antara quantity dan unit price terlihat relatif rendah. Jadi di sini uji hipotesisnya. Jadi pada tahap ini dilakukan uji korelasi person untuk mengetahui hubungan antara quantity dan total sales pada dataset online retail. Hasil pengujian menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,914 dengan p-value-nya sebesar 0,0. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara quantity dan total sales bersifat positif dan sangat kuat, sehingga semakin banyak jumlah barang yang dibeli, maka total penjualan juga cenderung meningkat. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 atau tidak ada hubungan antara quantity dan total sales ditolak, dan H1 ada hubungan antara quantity total sales. Itu artinya diterima. Selanjutnya uji t-test. Pada tahap ini dilakukan uji independen t-test untuk membandingkan rata-rata harga produk antara unit, kingdom, dan friends. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata harga produk difference lebih tinggi dibandingkan unit kingdom dengan nilai p-value sebesar 0,0236. Karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan harga yang signifikan antara kedua negara tersebut. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya itu model regresi linear. Pada tahap ini digunakan model regresi linear untuk mengetahui pengaruh kuantiti terhadap total sales pada dataset online retail. Hasil analisis menunjukkan nilai efisien regresi sebesar 1,0439 dan R2 skor terbesar yaitu 0,7478. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kuantiti memiliki pengaruh positif terhadap total sales, sehingga semakin banyak jumlah barang yang dibeli, maka total penjumlahan juga akan meningkat. Selain itu, model mampu menjelaskan sekitar 74,78% variasi pada data sales. Selanjutnya yaitu visualisasi regresi linear.
Visualisasi regresi linear digunakan untuk melihat hubungan antara kuantiti dan total sales secara grafik. Hasil grafik menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, di mana semakin besar jumlah barang yang dibeli, maka total penjualan juga cenderung meningkat. Sebagian besar titik data mengikuti arah garis regresi sehingga model regresi linear dapat dikatakan cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel. Dan materi terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada online retail dataset, dapat disimpulkan bahwa proses data cleaning berhasil membuat data menjadi lebih siap untuk dianalisis. Hasil analisis korealisasi menunjukkan bahwa kuantiti memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap total sales. Selain itu, uji t-test menunjukkan terhadap perbedaan signifikan rata-rata harga produk antara United Kingdom dan French. Model regresi linear yang digunakan juga menunjukkan hasil yang sangat cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara jumlah pembelian dan total penjualan. Secara keseluruhan, jumlah pembelian dan perbedaan negara berpengaruh terhadap karakteristik penjualan pada dataset retail online. Baiklah, mungkin itu saja presentasi pada kami hari ini. Kalau jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.